Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan membahas tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Dapat dilihat terdapat peta konsep di PowerPoint, yaitu ada pengertian ilmu gizi, makanan dan zat-zat makanan, air, zat aditif makanan, kebutuhan dan keseimbangan energi, menyusun menu makan seimbang, lalu ada sistem pencernaan makanan pada manusia. Setelah sistem ada gangguan sistem pencernaan makanan, lalu ada teknologi sistem pencernaan makanan. Ada pengertian dalam ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal. Ada nutrisi. Nutrisi atau gizi adalah zat dalam makanan yang dibutuhkan organisme untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada nutrisi esensial. Nutrisi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Ada pangan, istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Yang terakhir ada status gizi. Status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan masukan nutrisi. Selanjutnya ada makanan dan zat-zat makanan. Apa yang dimaksud makanan? Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan terbebas dari kuman. Ada pula fungsi makanan, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, yang ketiga mengatur proses tubuh, dan yang terakhir ada pelindung tubuh terhadap lingkungan. Ada juga syarat-syarat makanan yang baik dan menyehatkan, yaitu makanan harus mudah dicerna, higienis, lalu makanan mengandung nutrisi dengan jumlah mencukupi sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh. Yang keempat, makanan mengandung kalori dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Selanjutnya yaitu ada 5 macam zat-zat makanan. Yang pertama ada karbohidrat, ada di lingkaran biru. Yang kedua ada lemak, ada di lingkaran toska. Yang ketiga ada protein, ada di lingkaran warna hijau. Yang keempat vitamin, ada di lingkaran warna kuning. Dan yang kelima mineral. Zat-zat makanan yang pertama yaitu karbohidrat. Strukturnya CnH2nOn. Kelompoknya ada 3 yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri dari 1 gugus gula. Contohnya yaitu glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Yang kedua ada disakarida. Terdiri dari 2 gugus gula. Contohnya ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Yang ketiga ada polisakarida. Contohnya yaitu amilosa dan amilopektin. Sifat gula yaitu sukrosa memperbaiki cita rasa dan penampilan. Ada glukosa menambah rasa manis. Ada juga fruktosa pemanis bagi penderita diabetes mellitus. Fungsi dari karbohidrat yang pertama ada sumber energi sebagai pengatur metabolisme lemak, lalu menghemat protein dan membantu pengeluaran feses. Akibat dari kelebihan karbohidrat yaitu pertama ada obesitas atau kelebihan lemak, yang kedua ada kelainan usus, yang ketiga ada kekurangan nutrisi. Akibat kekurangan karbohidrat yaitu ada ketosis dan depresi atau penyusutan jaringan. Jadi setiap 1 gramnya menghasilkan 4,1 kalori. Apabila kita memakan suatu makanan yang mengandung karbohidrat dan makanan tersebut mengandung 4 gram karbohidrat, berarti makanan tersebut mengandung dari 4,1 dikali 4 gram dari karbohidrat tersebut. Selanjutnya ada lemak atau lipid. Tersusun atas struktur
C, H, dan O. Terdiri atas gabungan gliserol dengan asam lemak. Hidrogenisasi adalah proses pengubahan ikatan rangkap asam lemak tak jenuh menjadi ikatan tunggal. Contohnya yaitu margarin dari minyak kelapa sawit, minyak jagung, dan minyak kelapa. Asam lemak jenuh sama dengan ikatan tunggal. Asam lemak tak jenuh sama dengan ikatan rangkap. Sumber-sumber lemak yaitu ada lemak hewan atau gaji, ada lemak nabati. Dan selanjutnya ada fungsi lemak. Fungsinya yaitu sebagai sumber energi efektif, perlindungan, penyekatan atau isolasi, perasaan kenyang, ikut serta membangun jaringan tubuh, serta penyedia vitamin larut lemak. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya ada protein. Protein ini memiliki struktur C, H, O, N, S, dan P. Tipe protein ada 2. Yang pertama ada fibros atau rantai memanjang. Yang kedua ada globuler atau rantai berlipat-lipat dan menjadi tidak teratur. Setiap 1 gram protein mengandung 4,1 kalori per gram. Ada 20 jenis asam amino, yaitu terdiri dari 9 asam amino esensial dan 11 asam amino tidak esensial. Asam amino esensial tidak dapat dibuat oleh tubuh, sedangkan asam amino tidak esensial dapat dibuat oleh tubuh. Asam amino tidak esensial dibagi 2 menjadi asam amino esensi bersyarat dan asam amino non-esensial. Sumber protein terdiri dari daging merah, dairy products, kacang, dan sereal. Contohnya gandum 12% protein dan beras 7% lebih rendah dari kacang. Kebutuhan protein yaitu 0,54 sampai 0,57 gram per kilo berat tubuh. Fungsi protein yaitu untuk menghasilkan jaringan baru, menggantikan protein yang hilang, dan sebagai sumber energi. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini ditemukan oleh Casimir Fang dari Polandia dalam dedak beras yang ternyata dapat menyembuhkan penyakit beri-beri. Vitamin tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh kecuali vitamin D yang dapat dibentuk di kulit. Fungsi dari vitamin yaitu sebagai koenzim atau biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, serta pertumbuhan. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, ada vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air, ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, B11, C, dan H. Selanjutnya ada mineral. Bahan makanan terdiri atas 96% dan bahan organik. Sisanya adalah unsur-unsur mineral. Fungsinya yaitu memelihara keseimbangan asam basa, menjaga keseimbangan ion-ion dan cairan dalam tubuh, kofaktor aktivitas enzim-enzim, komponen hormon dan enzim, membantu transfer zat melalui membran sel, memelihara kepekaan saraf dan otot, penyusun jaringan. Jadi mineral ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro diperlukan dalam jumlah yang banyak, contohnya yaitu Na, Cl, K, Ca, P, Mg, dan S. Mineral mikro diperlukan dalam jumlah sedikit, terdiri dari Fe, Zn, L, Mn, F, Cu, Cr,
MO, dan CO. Dapat dilihat di tabel contoh vitamin. Vitamin ini ada A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K. Di tabel tersebut terdapat fungsi masing-masing dari vitamin tersebut serta akibat jika kekurangan vitamin tersebut. Ada juga fungsi mineral dan unsur mikro. Ada contoh-contoh mineral, sumber dari mineral tersebut, dan juga ada fungsinya. Dapat dibaca di PowerPoint yang sudah ditampilkan. Selanjutnya ada air. Tubuh kita sebagian terdiri dari air. 55-60% atau 70% tanpa lemak atau 4,7 liter pada orang dewasa, 75% pada anak-anak. Konsumsi air per hari 2, liter per hari atau 1, liter dari minuman dan 1 liter dari makanan. Ada juga fungsi air bagi tubuh yaitu pelarut dan pengangkut yang dapat melarutkan dan mengangkut zat-zat sebagai katalisator atau katalisator reaksi-reaksi dalam organ, sebagai pelumas untuk melumasi sendi-sendi, sebagai pengatur untuk mendistribusikan panas, sebagai pelindung melindungi organ tubuh. Contoh yaitu pada mata dan sumsum tulang belakang. Untuk pembangunan membentuk jaringan tubuh. Selanjutnya ada zat aditif makanan. Apa itu zat aditif makanan? Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Keberadaan zat aditif dibagi menjadi 2, ada aditif sengaja dan aditif tidak sengaja. Aditif sengaja adalah aditif yang menambahkan jumlah gizi, sedangkan tidak sengaja berjumlah sedikit merupakan residu dari proses pemasakan. Berdasarkan sumber asalnya dibedakan menjadi aditif sintesis atau buatan, aditif alami. Aditif sintesis atau buatan yaitu bersifat lebih pekat dan stabil serta lebih murah, mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, contohnya yaitu MSG. Sedangkan aditif alami berasal dari alam, contohnya yaitu ekstrak kunyit. Berdasarkan tujuannya yaitu ada 5. Yang pertama ada pewarna makanan atau minuman, yang kedua ada penguat cita rasa, yang ketiga ada pemantap, yang keempat ada pengembangan adonan, dan yang kelima ada pengawet. Selanjutnya ada kebutuhan dan keseimbangan energi. Kebutuhan energi atau AMB, angka metabolisme basal. Kedua ada total energi. Selanjutnya ada keseimbangan energi atau penentuan berat badan ideal dan penentuan indeks massa tubuh atau IMT. Selanjutnya ada menyusun menu dan makanan seimbang. Menurut Profesor Dr. Purwo Sudarmo ada pola 5 menu 4 sehat, 5 sempurna, yaitu yang pertama ada makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan susu. Untuk 4 sempurnanya yaitu ada keanekaragaman yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, nilai gizi bahan makanan, berat badan yang seimbang, serta aktivitas fisik yang dilakukan individu. Porsi makanan sehari-hari yang diajukan untuk orang dewasa yaitu ada makanan pokok, porsi lauk, porsi sayuran, porsi buah, dan porsi susu. Selanjutnya ada sistem pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan terdiri dari ingesti, pemotongan dan penggilingan makanan, peristaltik, digesti, absorpsi, defekasi. Jadi tahapan tersebut berjalan
di saluran pencernaan yang terdiri dari mulut atau cavum oris, tekak atau faring, kerongkongan atau esofagus, lalu ke lambung atau ventriculus, lalu ke usus halus. Setelah dari usus halus, lalu ke usus besar atau kolon, lalu ke rektum, dan terakhir ke anus. Kelenjar pencernaan terdapat di kelenjar ludah atau saliva, lambung, pankreas, dan hati. Selanjutnya yaitu saluran pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut ini terdiri dari bibir dan gigi. Fungsi dari gigi yaitu menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah. Struktur dari gigi ada mahkota atau korona, layar gigi atau kolum, dan akar gigi atau radix. Anatomi gigi terdiri dari 4 lapisan, yaitu email, lapisan keras di permukaan gigi, ada dentin, lapisan sebelah email berwarna kuning, ada sementum, menahan gigi tetap di gusi, dan ada pulpa, terdapat serabut saraf dan kelenjar ludah. Gigi memiliki bentuk 4 macam, yaitu ada gigi seri, taring, geraham depan, dan geraham belakang. Manusia memiliki 2 susun gigi, ada gigi primer dan gigi sekunder. Yang ketiga ada lidah. Pada permukaan dorsal, lidah terdapat papila-papila yang memiliki bentuk tekstur kasar, yaitu ada papila fungiformis dan papila circumvallata. Pada otot lidah terdapat kelenjar von Ebner. Fungsi dari lidah yaitu untuk mengatur makanan dan mengecah rasa. Selanjutnya ada kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Terdiri dari parotid, submandibula, dan sublingual. Selanjutnya ada tekak atau faring, lalu ada kerongkongan atau esofagus. Fungsinya yaitu untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Yang keempat ada lambung atau disebut dengan ventriculus. Lambung ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kardia berbatasan dengan otot esofagus dan esofageal. Ada fundus, bagian membulat di sebelah kiri. Ada badan, bagian terbesar lambung di bawah fundus. Ada juga pilorus, bagian bawah menyempit dan berbatasan dengan usus halus. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter gastric juice. Fungsi lambung yaitu menyimpan makanan 2-5 jam, memproduksi kimus dan mendorong ke duodenum, memproduksi mukus terhadap aksi pencernaan glikoprotein dan vitamin B12. Lalu mencerna protein. Pencernaan di lambung yaitu ada enzim pepsinogen mengubah menjadi pepsin oleh asam klorida, renin diubah menjadi kasein, lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Mencerna karbohidrat oleh enzim amilase yang terbawa. Yang kelima ada pankreas, hati, dan empedu. Pankreas terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung, tersusun dari sel endokrin dan eksoskrin. Enzim-enzim pankreas ada trypsinogen, yaitu entrikonase menjadi tripsin atau memecah protein dan polipeptida besar. Kimotripsin yaitu memecah protein dan polipeptida besar. Lipase fungsinya yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi disakarida. Lalu ada karboksipeptidase, aminopeptisade,
dan dipeptidase. Selanjutnya ada fungsi hati. Hati ini berfungsi untuk menyekresikan empedu untuk mengemulsi dan mengabsorpsi lemak, mempertahankan homeostasis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menyintesis lemak dari karbohidrat dan protein, menyimpan mineral dan mengurai toksin, dan memproduksi panas dari aktivitas kimia. Selanjutnya ada empedu. Empedu ini merupakan kantong berbentuk seperti terong dan memiliki fungsi untuk menampung cairan empedu yang disekresikan oleh hati. Selanjutnya ada usus halus. Bentuk usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Struktur usus halus memiliki jonjot usus, dan di setiap jonjot usus mengandung jaring-jaring kapiler dan pembuluh limfa. Jenis absorpsi di usus halus yaitu ada absorpsi karbohidrat, protein, lemak, serta absorpsi air, elektrolit, dan vitamin. Sekian dan terima kasih. Apabila ada perkataan yang tidak enak didengar oleh anak-anak, Ibu meminta maaf. Jadi materi hari ini tentang makanan dan sistem pencernaan selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi tersebut atau kurang jelas, bisa japri ke Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.